Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Pustaka Guru. Dan pada video kali ini kita sedikit membahas apa yang menjadi curhatan peserta tes hari pertama untuk seleksi P3K ini ya. Jadi mereka curhat sekali kaitan dengan pelaksanaan itu hasilnya seperti apa. Mari kita lihat. Yang pertama tentang materi mapel untuk guru kelas itu banyak sekali ya. Jadi memang di guru kelas itu kan bukan materi untuk kompetensi teknisnya itu kan terdiri dari pedagogik, kemudian juga ditambah dengan materi profesional ya. Nah, profesional itu kan terdiri dari 5 mapel. Ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada matematika, ada IPA dan IPS. Nah, Bapak Ibu juga harus pelajari ini karena setiap mapel ini ada sekitar 4 sampai 6 pembelajaran. Nah, untuk pedagoginya sendiri kan ada 7 pembelajaran. Nah, ini untuk profesionalnya ada 4 sampai 6 pembelajaran. Jadi memang banyak sekali soal yang di profesionalnya. Nah, ada yang menyatakan bahwa pedagogi itu sekitar 30 sampai 40%. Nah, yang profesionalnya ini sekitar 60 sampai 70%. Jadi lebih banyak yang profesionalnya. Nah, maka Bapak Ibu yang selama ini mungkin fokus ke teknisnya, pedagogiknya, sekarang ayo kita beralih di pembelajaran yang belajar kembali di materi profesionalnya, terutama untuk 5 mapel ini ya, bahasa Indonesia hingga sampai IPA dan IPS-nya. Ini IPS ya. Nah, ini Bapak Ibu harus dalami lagi. Saya yakin Bapak Ibu di dalam mengajar juga sudah mengajar materi profesionalnya, tetapi mungkin ada materi-materi yang belum Bapak Ibu pahami lebih mendalam lagi. Nah, kemudian curhatan yang kedua adalah ada semacam soal TPS. Maksudnya mungkin tahunya itu soal TPS. Padahal di dalam matematika untuk guru kelas itu kan ada di pembelajaran yang ke-6 ini tentang kapita selekta matematika. Di situ tentang materi logika matematika, menarik kesimpulan, kemudian ada konjungsi, ya semacam itu kan termasuk kalau di CPNS itu masuk di tes intelijen umum atau secara umum dimasuk di tes bakat skolastik ya. Kalau menarik kesimpulan itu kan logika matematika itu kan masuk di kalau di tes intelijen umum itu masuk di TBS juga bakat skolastik. Tapi untuk guru mapel SD itu kan juga ada materi ini, dan materi itu ada di pembelajaran yang ke-6 ini. Kalau Bapak Ibu dibuka kembali silakan, itu ada materi sekitar ini ya, seputar kapita selekta matematika. Nah, kemudian curhatan yang ketiga adalah Bapak Ibu kompetensi teknisnya banyak yang tidak passing grade. Ini hampir semua teman-teman yang tes hari ini tidak passing grade ya untuk kompetensi teknisnya. Nah, ini contohnya ini ya, ada peserta yang mendapat manajerialnya itu 153, berarti ini sudah passing grade. Kemudian wawancaranya juga sudah passing grade. Hanya di teknisnya mendapat 215, berarti belum passing grade. Harusnya kan di nilainya 320 ke atas ya, sama dengan 320 dan ke atas baru beliau bisa passing grade. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa soal pedagogik itu yang harus dikuasai di sini, materi strategi pembelajaran atau metode belajarnya. Karena apa? Karena soal cerita itu kaitan dengan kasus-kasus di kelas. Mungkin saya sudah banyak menyampaikan bahwa contoh soal cerita terkait dengan strategi belajar atau dengan yang namanya teknik pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran seperti apa, atau strategi atau model pembelajaran yang apa, itu kan kita di materi desain pembelajaran itu ada dijelaskan. Nah, Bapak Ibu bisa mengulang kembali itu materi yang Bapak Ibu dapatkan di SIM PKB maupun beberapa sumber yang lainnya. Kemudian ada soal tentang bahasa Indonesia surat menyurat. Nah, ini juga sebenarnya di pembelajaran bahasa Indonesia itu ada yang namanya pembelajaran ketiga, itu struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Di situ menjelaskan surat menyurat juga ada. Kemudian EYD, ejaan yang disempurnakan juga disampaikan di situ. Nah, materinya semacam itu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan bahwa ini untuk teknis bagi SD itu 70 soal profesional, kemudian 30
pedagogik. Jadi lebih banyak profesionalnya daripada pedagogiknya. Nah, seperti yang saya sampaikan, profesional itu kan terdiri dari PKN, bahasa, matematika, IPA, dan IPS ya, seperti di awal tadi. Dan sesuai dengan ada yang di modul di SIM PKB, sebenarnya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang membuka kembali modul-modulnya, itu semuanya ada di materi situ. Ini contohnya PKN muncul tentang lambang dan makna sila Pancasila dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, di modul juga ada Bapak Ibu tentang sila Pancasila, kemudian amandemen, kemudian pasal kaitan dengan pendidikan itu kan ada juga dijelaskan. Kemudian bahasa Indonesia juga ada Bapak Ibu tentang tema paragraf, penulisan EYD, menyusun kalimat, kemudian daftar pustaka juga ada. Termasuk di sini adalah surat menyurat tadi ya, surat menyurat juga keluar. Kemudian matematika ini operasi bilangan bulat, sudah kita berikan contoh soal yang sebelumnya. Kemudian statistika juga kita sudah memberikan contoh soal di video sebelumnya kita bahas. Bangun ruang ini contohnya kemarin juga ada sedikit ya kita bahas. Menghitung kecepatan ini juga ada video tersendiri untuk part yang kedua matematikanya di video saya yang sampaikan. Itu sebenarnya soal ini juga ada di semuanya untuk mata profesionalnya ini ada di SIM PKB juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka kembali modulnya. Kemudian gaya, fungsi organ pencernaan, perkembangbiakan hewan itu IPA juga ada gaya itu biasanya menghitung gaya bagaimana ya, gaya gesek dan sebagainya. Kemudian ada juga IPS kaitan dengan kehidupan sosial, nggak ada geografinya ya, seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali modul yang ada di SIM PKB, itu sudah dijelaskan. Hanya saja saat ini mungkin Bapak Ibu itu terfokus kepada soal di materi pedagogiknya saja. Nah, pedagogiknya ini yang keluar tujuan pembelajaran, kemudian remedial, penilaian, ini juga kita sudah sedikit membahas ya. Remedial itu bagaimana sistemnya, yang nilainya 20% sampai 50% itu harus diapakan, yang kurang di bawah KKM itu ada kita jelaskan. Termasuk penilaian juga ada yang seperti prinsip-prinsip penilaian menyeluruh, kemudian sahih, akuntabel dan sebagainya itu ada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dicek kembali. Kemudian berkesinambungan ya, kemudian adil ya, itu termasuk contoh dalam prinsip penilaian. Dan banyak sekali materi di penilaian atau konsep penilaian yang kita sampaikan, kita berikan contoh-contoh di video yang kemarin ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu kaitan dengan curhatan pada tes seleksi yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu dengan adanya seperti ini jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap termotivasi. Karena apa? Karena soal-soal ini Bapak Ibu harusnya sudah dikuasai ya. Karena kita kan mengajar di kelas itu sudah ada materi mapelnya, PKN, Bahasa Indonesia dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu tetap semangat untuk tes seleksi ini. Dan bagi yang mungkin belum berhasil di tahap 1 masih ada tahap 2, sehingga Bapak Ibu lebih sekarang mempersiapkan diri seperti apa, kemudian materi apa yang tadi belum dikuasai. Nah, Bapak Ibu bisa mengira-ngira karena sudah melaksanakan tes yang hari ini ya. Bagi yang belum silahkan Bapak Ibu kondisikan, kita belum menguasai yang bagian mana saja. Nah, Bapak Ibu tetap semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kepercayaan diri untuk mengerjakan soal tes seleksi P3K nanti ya, yang bagi yang belum. Oke, terima kasih sekedar sharing hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan gambaran buat teman-teman yang sudah tes maupun yang belum. Silakan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.